Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada tim Marawis El Naki. Dan alhamdulillah juga ahlan wa sahlan untuk guru kita Al Ustadz Nur Muhammad Nur Maulana, yang beliau ibu-ibu, bapak-bapak sebenarnya sudah 5 kali ke daerah kita sini, ke Taman Puri Cendana. Ya, 3 kali di RT 012 dan 1 kali di taman utama kita. Dan alhamdulillah malam hari ini beliau bisa hadir di RT 05 Kelurahan Mekarsari. Alhamdulillah. Jamaah, Masya Allah. Baik, marilah kita sama-sama dengarkan mauidhah hasanah dari guru kita yang sudah jauh-jauh dari Makassar. Beliau Al Ustadz Muhammad Nur Maulana. Sallu ala Muhammad. Fadal. Izin ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bila wajatan al barakat usul hawatim wa yastasqal gamam karimi wa alali wasabbi fi kulamatin wa nafasim di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Wallahu akbar. Illa billah. Masya Allah. Ini kita sama-sama berdoa sehubungan dengan acara yang kita, yakni gini, siapa yang bergembira datangnya Ramadan, maka haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. 22 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Tepatnya malam hari ini malam ke-8 dari malam Sya'ban. 8 Sya'ban, catat ya, tanggal 2 Februari itu malam nisfu Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga masuk bulan Ramadan. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Hati-hati jamaah. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Padahal kita berharap agar bisa ketemu Ramadan. Ingat, Ramadan itu jamaah, Ramadan itu akan datang nginap
di rumah kita selama 1 bulan. Berapa? 1 bulan. Di mana rumahnya? Di hati. Jadi Ramadan itu akan nginap di hati kita. Akan nginap di hati kita. Jamaah, ada orang berada di bulan suci Ramadan, tapi maaf, Ramadannya tidak masuk ke hati, sehingga susah untuk ibadah. Nggak puasa, nggak tahan, ada aja alasannya, tidak bisa ke masjid, nggak bisa beramal. Kenapa? Karena sebenarnya dia tertolak Ramadan. Bahkan Lailatul Qadar pun tidak mau. Bahkan ada orang berkata, saya tidak ke masjid, saya tidak ke musola. Bukan kamu yang tidak mau ke musola, masjid dan musolanya yang nggak mau kau datang padanya. Hati-hati loh. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Tidak semua orang terpanggil ke tanah suci karena belum tentu dapat undangan dari Allah. Tidak semua orang bisa uangnya masuk ke musola. Tidak semua. Ingat, amal itu ada 3. Ada berapa? Yang pertama, amal soleh. Semua yang bermanfaat, siapapun orang yang berguna kepada masyarakat disebut soleh. Pak Lurah soleh. Yang mana Pak Lurahnya? Pak Camat, Pak RW, mana orangnya? Itu RW semua yang di atas. RW Tawampuri. Itu orang soleh semua. Kalau ada orang tidak berguna, gak ada guna-gunanya. Ada memang orang tidak diharapkan kehadirannya. Tidak diharapkan kehadirannya. Banser soleh karena berguna. Polisi soleh. Tentara, dokter, orang butuh nggak? Soleh. Jamaah, usahakan kita menjadi orang, apa artinya soleh? Berguna. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Jamaah. Yang kedua, ada namanya amal ibadah. Kalau amal soleh, kalau
amal saleh kaitannya kepada sesama manusia. Kalau amal ibadah kepada Allah. Usahakan dekat sama Allah. Namanya amal ibadah. 1, 2, 3. Sekali lagi. Coba diulang. Ada satu amal lagi. Namanya amal jariyah. 1, 2, 3. Apa itu? Maaf ya. Amal soleh kaitannya kepada manusia. Udah meninggal, kelar sudah. Orang cuma ngomong begini, pernah ada orang begini orangnya. Gitu doang. Amal ibadah, semua ibadah nanti di store. Nanti Allah minta, mana salatmu? Mana puasamu? Mana salatmu? Ternyata pernah tidak salat subuh. Berapa rakaat salat subuh? Maka ditarik masuk neraka oleh malaikat Zabaniyah. Ditarik, mau dihancurkan kepalanya. Dengerin. Kata Allah, jangan dulu. Cari salat sunnahnya untuk mengganti salat fardu yang tertinggal. Satu salat fardu dibayar salat sunnah 70 rakaat salat sunnah. Banyak. Jadi 2 rakaat 140 rakaat. Kemana diambilin? Khusus bulan Ramadan, semua salat di bulan Ramadan bisa mengganti satu salat fardu di luar bulan Ramadan. Amin. Makanya paksain diri perbanyak salat sunnah. Apalagi bulan Ramadan ada tarawih. Amin. Tarawih malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun lalu, 1 tahun akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti salat di Masjidil Haram. 7 Ramadan diberikan pahala seperti ibadah Nabi Musa. 8 Ramadan pada ibadah, 9 Ramadan penuh pada Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan usul hatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terindah dari menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang mati syahid. 20 Ramadan digolongkan orang dibangunkan satu istana. Wow, itu luar biasa loh. Jamaah, usahakan punya amal jariah. Amal jariah 1, 2, 3. Coba diulang. Apa itu amal jariah? Yang mengalir terus pahalanya. Maaf ya, ibu-ibu 50 tahun kemudian masih hidup enggak? ...50 tahun lagi masih hidup enggak? Pertanyaan saya, ini musola masih ada? Masih ada.
Jatah usia kita tidak panjang. Palingan 60-70. Ini panjang usianya. Makanya disebutkan ada 3 amal jariah. 1, anak. Kita udah meninggal, ada anak-anak cucu yang melanjutkan kebaikan kita. Yang mana anak soleh, yang melanjutkan kebaikan, yang mendoakan buat kita, yang bersedekah dengan pahala untuk kita. Makanya kalau sedekah, jangan niat sedekah sendiri. Niatkan sedekah buat orang tua. Mohon maaf, nama saya siapa? Ustadz Maulana. Maaf, itu bukan nama saya. Nama saya itu Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Jadi selama ini yang diundang bapak saya. Kenapa? Kenapa saya kasih nama Ustadz Maulana? Supaya bapak saya mengalir pahalanya setiap saya bertausiah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, jamaah, buat sedekah jariah. Tulis. Ada 7 sedekah jariah. Usahakan bikin sedekah jariah. Kita ini palingan 20 tahun lagi udah pindah alam. 1. Wakaf. Ini bagus ini. Dari sini ke sini. Saya bagus banget ini. Buat fasilitas umum. Amin. Bagus loh ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dengerin. Arah kiblatnya mana nih? Oh pas banget ya. Bagus loh ini. 1, wakaf. 2, masjid atau musola. Seakan ada uang kita masuk. Tuh masih kelihatan tulang-tulangnya. Oh baru ya. Mau gini terus. Bantulah. Udah ada tegelnya kok enggak belum dipasang. 1. 1, 2, 3. Mata air. Usahakan bikin sumur, bikin keran air. Kalau bisa ada keran airnya, pasang di depan rumah 1. Buat cuci motor. Buat bantu orang kalau ada yang butuh air. Niatkan sedekah 1 keran air. Malah sekarang lagi pembangunan di rumah ibu saya. Saya suruh buat WC depan rumah. Iya. Ada. Jadi ada tempat wudunya, ada toilet. Kenapa? Jangan sampai nanti ada orang mau mampir. Tak buatin. Satu-satunya mungkin rumah yang ada WC depan rumahnya itu. Daripada ada tamu, ada orang mampir minta masuk toilet, masuk ke rumah kita.
Satu. Apa? Dua. Masjid atau musala. Tiga. Empat. Pengairan. Jangan buang sampah di got. Di kali jangan. Itu mau dialirkan. Makanya banyak banjir. Waktu pembenahan got ditemukan ada sofa Barbie, kasur, itu parah banget. Bagaimana tidak banjir? Yang kelima, pengairan. Ulangi. Kap. Quran. Usahakan simpan Quran. Sedekah Quran. Berapa yang baca, segitu pahalanya. 6. Pohon. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Pohon. Nanam pohon. Nanam. Usahakan nanam pohon. Selama ada pohon mangga ini, mangga ya. Selama itu siapa yang pernah nanam, mengalir pahalanya. Bukan dari pohonnya, daunnya kehitung. Berapa yang memanfaatkan binatang. Terakhir, sebelum kita mulai ceramahnya, jalanan. Apa? Sekarang ambil uangnya, niatkan sedekah jariah buat orang tua. Sekarang, ayo simpan di tangan. Simpan di tangan. Berarti usahakan ada rezeki kita masuk ke dalam musola ini. Ayo, angkat tangannya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Perlihatkan sebagai syiar. Mudah-mudahan semua yang jadi saksi. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu. Apa yang dikeluarkan Allah ganti lebih banyak dari yang telah dikeluarkan. Saya berniat sedekah jariah untuk pembangunan musola Baitul Muslimin. Ya Allah, saya niatkan pahala sedekah jariah ini untuk saya berikan pahalanya ususan ila ruh. Simpan di mulut. Sebutkan nama orang tua masing-masing. Pejamkan matanya. Bayangkan senyuman orang tua yang masih hidup. Semoga berkah hidupnya. Yang meninggal diampuni dosanya. Silakan panitia jalan. Sallallahu ala Muhammad. Angkat tangannya yang belum nyetor. Yang belum nyetor, yang belum nyetor.
Kumpul sini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam. Hitung. Sallallahu Hitung. Panitia hitung. Hitung. Langsung dihitung. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengerin. Duduknya duduk bersila semua. Udah berubah cara duduknya. Udah kayak putih duyung. Musola ini akan selesai. Kau sumbang atau kau tidak sumbang, jangan merasa andil. Akan selesai. Cuma satu pertanyaannya, ada nggak sumbang yang tak masuk? Setiap yang salat di dalamnya kita dapat pahala. Itu yang kita harap. Nggak usah ngobrol, hitung aja. Kalau sudah cukup 1 juta, sini. Kalau sudah 1 juta sini. Kalau sudah cukup 1 juta, store, simpan di atas meja situ. Karena sedekah itu syaratnya 5. Ikhlas, tidak boleh dipaksain. 2, yang terbaik. Jangan sembarangan bersedekah. Ada 5 syarat sedekah. 1, ikhlas. 2, yang terbaik. Jangan sedekah makanan basi. Baju sobek disedekain. Ngapain? Orang yang sedekah nasi basi, makanan basi, kadaluarsa, ngeracuni orang itu. Orang yang sedekah baju sobek, tidak berguna, tidak bermanfaat, menyelamatkan lemarinya dari kepenuhan. Sedekah yang terbaik. Dah. Mari 1 juta dulu. Nih. Mana talinya? Karetin. Coba karet yang ada di rambut store cepat. Mana karetnya? Masih ada rambutnya enggak? Satu juta. Mana tepuk tangannya? Ini meja memang dikhususkan buat duit. Rp2 juta. Besok ini langsung kerja itu lantainya supaya bisa dipakai. Lama ngitungnya, ngomong dia. Cepat. Rp3 juta. Masih ada karetnya.
Satu aja karet. Kalau dua nanti kepedesan. Rp3.000.000. 3.105.000. Apa sih? Ada yang lengket di gamisnya ya. Mana ketua panitia? Ketua panitianya mana? Pak Wawan, Pak Sop. Mana ketua pembangunan musola? Ketua pembangunan. Ketua panitianya mana? Panitia mana? Ketua panitia. Iya. Pak Rizwan. Mungkin lagi siapin besek buat saya. Nyelip di mana lagi nih? Ada-ada aja nyelip-nyelipnya. Wakilnya aja, wakilnya. Pak RT, serahkan. Saya serahkan Saya serahkan sumbangan pembangunan sumbangan pembangunan musola musola Baitul Muslimin dari jamaah dari jamaah sebesar sebesar 3.200.000. 3.200.000. Saya terima Saya terima nikahnya, sumbangannya sumbangan dari jamaah untuk pembangunan musola Baitul Muslimin. sah. Langsung ambil, langsung belanja malam ini juga. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Syarat sedekah ada 5. Ikhlas. Yang terbaik. Sasarannya tepat. Mau kemana? Sumbangan itu harus tahu dari mana ke mana. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Yang keempat. Jangan menyakiti. Kalau nyumbang, jangan sakiti yang kau sumbang. Nggak boleh. Tadi saya langsung suruh hitung supaya langsung ketahuan jumlahnya. Nanti salah paham. Tarasa parahan apa? Ya. Ya, Trans TV. Yang kelima, jangan diungkit. Sesuatu yang disedekain lalu diungkit jadi haram. Suami kasih uang kepada istri, uang bulanan, terus dia tanya, kemana uang selama ini aku kasih? Langsung jadi haram. Hati-hati. Tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian. Haram. Jamaah, baiklah kita mulai ceramahnya.
Tulis amalan menyambut Ramadan. 1. Malam 1 Rajab. Hidupkan malam 1 Rajab. Udah lewat sih. Siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab? Karena ada 5 malam yang harus dihidupkan. Siapa yang menghidupkan 5 malam ini? Saya duduk ya. Gak apa-apa kan? Dari kemarin saya mau minum air kelapa. Airnya ketemu air putih. Adam Sari air kelapa ya. Dengerin, ada 5 malam yang dihidupkan. Jangan tidur cepat di 5 malam ini. Kalau perlu begadang, kalau perlu lewat tengah malam baru tidur. Malam-malam yang lain cepat tidur. Gak boleh. Gak boleh ada acara lebih dari jam 10. Udah jam 10. 1. Malam 1 Rajab. 2. Malam nisfu Sya'ban. 3. Malam 1 Syawal. Hidupkan dengan takbiran. Kemudian malam Arafah. Malam Ukub. Kemudian yang kelima, malam 10 Zulhijjah Idul Adha. 5 malam ini. 5 malam harus dijaga ini. Ibadah. Baik, 1. Malam nisfu Sya'ban. Usahakan malam nisfu Sya'ban hidupkan. Siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab? 1 Rajab dulu ya. Siapa yang menghidupkan 1 Rajab meskipun sudah lewat? Ini bisa dimatiin nggak? Habis acara aku masuk angin ini. Udah ada benar. Mana kipas anginnya baru lagi? Khusus acara ini kali. Kenapa enak banget ceramah di sini? Serasa saya tinggi. Saya ini sebenarnya jarang ceramah duduk. Baru kali ini saya mau. Saya tidak pernah mau ceramah duduk. Berdiri aja tidak kelihatan. Tapi ini lumayan loh. Saya duduk tapi terlihat. Dengerin. Dengerin. Ini acaranya luar biasa loh. Semua air semua. Memangnya saya ikan cupang. Bercanda. Air kelapa, air larutan, Pokari, mineral, air aqua, air putih lagi. Ini air semua. Habis ini saya pipis-pipis ini. Nah Bapak, saya tuh jarang makan di acara. Mohon maaf. Makanya tadi saya mampir ke rumah Pak Ustadz tadi. Nggak mau duduk. Kapan saya duduk nanti saya makan. Tadi aku buka puasa aja. Nggak sempat makan di rumah. Saya kan kalau di rumah kan selalu buka puasa. Tadi disiapin makanan aku belum bisa makan. Soalnya tadi makan rendang. Karena pulang dari ceramah asar itu buka puasanya di tengah jalan.
dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Pas maghribnya di tengah jalan, kebetulan saya lihat ada nasi kotak. Saya makan nasi kotak itu, habis juga. Padahal saya jarang makan di jalan karena saya selalu mempersiapkan makan di rumah supaya enak, karena beras dari rumah sendiri. Ya, ketahuan dari mana supaya doa kita dijabah. Jangan sembarang makan. 40 hari doa kita tidak dijabah. Karena makanan itu syaratnya harus 3. Halal, thayyiban, berkah. Ulangi. Halal jenisnya, halal perolehannya, halal prosesnya, itu halal. Bukan sekedar halal, enggak bisa. Halal jenisnya, iya. Halal perolehannya, iya. Halal penggunaannya, iya. Ini halal, Ustaz. Tapi dia dicuci bersama dengan tempat-tempat yang terkena najis itu. Mughallaza. Jamaah. Halal, thayyiban. Cocok enggak sama saya? Enggak ada jantung. Kalau ada jantung enggak boleh minum air kelapa. Karena air kelapa ini memompa semua tubuh, mengembalikan semua tenaga. Racun hilang semua. Itu hebatnya air kelapa. Makanya orang habis minum obat nggak boleh minum air kelapa. Nggak ada manfaatnya itu. Makanya saya minum. Saya pilih ini karena yang lain masih bisa dibawa pulang. Kalau ini nggak mungkin. Dibuka lagi sudah. Kapan hari itu saya cari air kelapa. Sampai tengah malam saya cari itu air kelapa. Saking pinginnya. Dicariin sampai kemana. Naik motor orang cariin air kelapa. Saya pingin air kelapa. Ya. Perlu itu air kelapa. Karena saya kan tidak pernah minum obat. Maaf. Minumnya makanan yang menyehatkan aja. Apa aja. Jamaah, nggak enak badan, tidur. Itu obatnya. Kita mulai ceramahnya ya. Halal, thayyiban. Satu lagi berkah. Ada makanan di prasmanan. Itu memang halal. Itu memang thayyiban, tapi belum berkah. Karena acara belum selesai. Nanti MC-nya berkata, kepada semua undangan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Kalau belum ada kata-kata itu, belum thayyiban itu. Belum berkah, maaf, belum berkah. Kalau belum ada kata persilahkan. Ini belum ada persilahkan, tidak bisa. Tadi kan saya cuma begini, wah ada air kelapa. Terus ada bilang silahkan, makanya aku minum. Ya benar. Pakai ini jadi enak. Kalau ada sisanya bisa diminum orang. Tapi pas dilihat udah habis. Masih banyak. Baik, kita mulai ceramahnya. Malam nisfu Sya'ban. Catat. Tanggal 2 Februari itu malam nisfu Sya'ban. Ini masih panjang ceramahnya ini. Bisa ya? 19 menit lagi lah. 2 jam lagi. Anda puas, saya lemas. Sini mah enak. Saya langsung pulang. Saya masih ada 1 jam setengah nih perjalanan. Tapi aku aman. Tiap naik mobil pasti tidur. Saya tidur di mobil. Karena saya tidak tahu nyetir. Jamaah. Lanjut. Tanggal 2 Februari malam nisfu Sya'ban. Apa sih malam nisfu Sya'ban itu?
malam terbentuknya takdir qada kita. Kadarnya nanti di malam Lailatul Qadar. Qadar 1 2 3 qada. Qada dan qadar. Qadanya di malam nisfu, kadarnya di 10 terakhir Ramadan. Yang kita kejar, cari. Kalau qadar, saya tadi yang kiri, saya kira aku lihat penunggunya acara tempat itu. Ternyata di balik pohon kelapa itu ternyata orang beneran. Apain juga duduk di situ ya? Jangan-jangan adalah dia jin yang menyerupai bangsa. Tulis. Takdir itu 4 kali diangkat. Takdir manusia itu di 4 kali diangkat. Takdir harian, mingguan, tahunan, sekali seumur hidup. Takdir harian setiap subuh. Rakit atid yang malaikat itu bergantiannya di waktu subuh. Makanya ada sedekah subuh, ada salat subuh. Jangan tinggalkan salat subuh kata Nabi, karena dihadiri 2 malaikat. Maksudnya Nabi, malaikat itu malaikat yang semalam dan malaikat hari ini. Itu bergantiannya di waktu subuh. Kayak bangsa ganti sit. Habis ini gantian dia. Tapi kayaknya nggak gantian. Udah pada berdiri semua. Dengerin. Amalan mingguan itu diangkat di hari Kamis sore sesudah asar. Makanya Nabi berpuasa di hari Kamis. Karena hari Kamis sore amal ibadah itu diangkat. Amalan tahunan, nah ini malam nisfu. Makanya abis maghrib paksain diri duduk baca Yasin. Abis maghrib. Tanggal 2 Februari maghrib duduk. Ustadz, saya masih di jalan. Kalau begitu laksanakan sesudah Isya. Pokoknya malam itu dari maghrib sampai jam subuh, jam 4. Puncaknya jam 2 malam. Paling bagus maghrib, antara maghrib Isya. Kalau memang tidak sempat sesudah Isya. Kalau memang tidak sempat sebelum tidur. Kalau memang tidak sempat jam 2. Baca Yasin 3 kali. 1. Yasin pertama minta panjang umur. Ditakdirkan umurnya dipanjangkan. Lagi dibuatin umurnya untuk 1 tahun. Saya itu mohon maaf ya. Saya minta tolong. Jangan lupakan ulang tahun anak. Acarakan itu ulang tahun anak. Itu kayak kontrak tahunan itu. Kontrak tahunan itu. Kalau akikah, tebusan dari api neraka. Akte lahirnya anak itu akikah di hari kemudian. Menebus bidaan ilan nar. Waktu disembelih kambing, itu niatkan. Kalau kurban tahunan menghilangkan sifat kebinatangan. Mohon maaf ya, jamaah. Yasin pertama minta panjang umur. Caranya gini, tulis, ya Allah, ulangi, berkahnya Yasin yang kami baca, ampuni dosaku
panjangkan umurku. Jangan minta panjang umur kalau tidak minta ampunan. Ampuni dosaku, panjangkan umur. Buat apa umur panjang isinya dosa? Beda ampunan, beda tobat, beda istighfar. Tidak sama. Kalau istighfar ini menutup, orang nulis, salah tulis di tip X. Kira-kira tulisan itu masih ada nggak? Masih. Cuma ditutup doang. Itu namanya istighfar. Kalau tobat dihapus. Nulis pakai pensil, dihapus pakai penghapus stip. Dihapus. Kalau tidak ada karet. Iya, karetnya digulung-gulung di ujung pensil, baru diginiin. Ah, iya. Kira-kira dihapus, maaf, tulisannya hilang nggak? Tapi ada bekasnya. Jadi hitam, tetap ada bekas. Makanya dengerin. Yang kita butuhkan ampunan. Tuh 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Ampunan itu pencegahan sebelum berdosa. Itu namanya ampunan. Semua yang duduk ini dapat ampunan. Tercegah dari dosa malam ini. Karena seandainya ibu tidak ada di sini, kemungkinan besar ibu ada di rumah lagi marah sama kucing atau marah sama tetangga. Iya. Makanya barang siapa orang disibukkan dengan kebaikan, tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Sibuk ngurus musala, tidak ada waktu untuk ngurusin dosa orang. Hebat ini. Masya Allah. Modelnya bagus lagi. Pintu segala arah. Bagus ini. Musalanya bagus ini. Arah kiblatnya juga mantap. Kalau membludak jamaahnya bisa sampai keluar. Baiklah, karena waktu. Yang kedua, mohon maaf ya, malam nisfu itu lagi dibentuk, lagi catatan kita, buku catatan kita lagi dibuka-buka, diaturin, maka kita request Yasin kedua, ya Allah. Yasin pertama minta umur panjang. Yasin kedua minta rezeki. Minta, ya Allah, berkahnya Yasin yang saya baca, ya Allah, berkahnya Yasin yang saya baca, tambahkan rezekiku. Jadi jangan minta rezekinya, salah. Yang diminta tambahannya. Apanya diminta? Kalau minta rezeki 5 yang diminta. Tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, berkah. Ulangi. Tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, berkah. Ada penceramah begini.
tambahkan rezekiku. Jadi jangan minta rezekinya, yang diminta tambahannya. Karena rezeki itu sudah ditakar. Waktu di perut ibu itu sudah disebutin jumlahnya. Ditiupkan rohnya, dimasukkan rezekinya, jodohnya, ajalnya, baik buruknya, 5 dimasukkan di perut ibu waktu 4 bulanan. Nah, jadi kalau ibu minta rezeki, berarti jatah rezekinya diambil. Kalau habis, matilah. Kalau habis, matilah. Kalau habis, matilah. Kenapa ada orang di ruang ICU belum meninggal? Kenapa dia belum meninggal? Karena masih ada rezekinya 2 botol. 2 botol infus. Jamaah, makanya pelajaran. Kalau ambil nasi, jangan langsung pemanas rice cooker ke piring. Nggak boleh. Pindahkan dulu ke bakul, dari bakul baru ke piring. Janganlah dialihkan dulu, tek. Nggak boleh. Jangan langsung dari rice cooker ke piring. Apalagi dari rice cooker ke mulut. Dan kalau ambil nasi di bakul, caranya gini. 3 kali centong. 3 kali ngambil, simpan di piring. Walaupun sedikit-sedikit. Pokoknya 3 kali ngambil. 3 kali sendok, yang sendok nasi itu. Centong. Gentong atau centong nih? Centong. Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil rezekiku. Tambahannya, berkahnya. 3 kali pengambilan. Nambah ya. Dah. Yang ketiga, Yasin ketiga, minta, ya Allah, berkahnya Yasin kuatkan. Gini. Yasin pertama minta apa tadi? Umur, panjang umur. Yasin kedua? Yasin ketiga, derajat. Cara mintanya gini. Ya Allah, kuatkan imanku, angkat derajatku. Jadi jangan minta naik derajat kalau tidak kuat imannya. Siapa yang mau naik kelas harus ikut ujian. Tentara, polisi yang mau naik pangkat ikut sekolah dulu, pendidikan. Mohon maaf, harus. Tidak bisa. Kalau mau naik derajatnya, kuatkan iman dulu. Tidak semua orang bisa naik pangkatnya, naik derajatnya kalau belum siap hatinya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Malam pertama Ramadan, tulis tanggal 17 Februari malam. Tolong maghrib, sebelum maghrib ada sidang isbak di TV, putar Trans TV. Ada berita di situ.
Yang Trans TV tiap subuh kan udah jelas. Ada aku di situ. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Udah 15 tahun itu. Kok beda ya? Kontraknya 30 tahun itu. Jadi sampai umur saya 66. Umur saya sudah 51. Tambah 15 lagi 66. Ya, tulis. Malam pertama Ramadan lakukan 1. Tungguin sidang isbat. Yang pertama, kalau sudah ada pengumuman Ramadan telah tiba, dipukul oleh Menteri Agama, jangan kita tunggu pemerintah. Nggak boleh kita yang nentuin. Pemerintah itu ada Menteri Agama kok. Jangan menurut kita. Memangnya kamu punya teropong? Ada 140 teropong itu. Kalau nggak dilihat dari Papua, tunggu dari Ambon. Ambon belum lihat, lihat dari Makassar. Makassar tidak lihat, Jawa Timur. Lari lagi ke Jakarta. Jakarta belum lihat, tunggu di Aceh, Medan. Diumumkan di situ. Lalu diputuskan. Dihadiri oleh dubes-dubes. Iya. Seluruh dunia kumpul semua itu. Nggak gampang itu menentukan. Nggak bisa. Kita yang langsung tentuin. Ramadan telah tiba. Yang pertama, tulis 1, sujud syukur. Makanya jangan di jalan, nanti ditabrak. Begitu ada pengumuman bahwa malam ini malam 1 Ramadan, langsung sujud syukur. Saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Pas ada pengumuman, langsung saya berniat sujud syukur mensyukuri nikmat datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Allah. Langsung sujud. Jari-jarinya ditekan sebanyak 11 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 11 kali tasbih lengkap. Duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Yang kedua, niat 1 bulan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Jadi niat sebulan. Kenapa niat sebulan, Ustaz? Jangan sampai besok-besok ketiduran. Coba ikut. Saya berniat. Ayo ikut tangannya. Saya berniat. Ayo ikut. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Kenapa ulama fikih ngajarin ini? Niat sebulan. Jangan sampai nanti kita ketiduran. Besok-besoknya lupa niat. Rukun puasa kan cuma 2, niat dan menahan. Walaupun kau tidak makan, kau nahan, tapi tidak ada niat, yang nggak ada puasa. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Habis itu barulah niat niat tiap malam. Nawaitu sama kadin anak dari pada dasar Ramadan asisana lillahi ta'ala.
Baru niat tiap malam. Habis itu berdoa. Ya Allah, berikan aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Itu. Sudah? Baru keluar dari rumah. Entah itu mau pergi tarawih, pokoknya keluar. Lihat langit. Ulangi yang pertama tadi, sujud syukur ya. Niat sebulan. Doa. Lihat. Baca ini. Sambil lihat langit di malam pertama Ramadan. Baca ini. Baca. Siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca doa ini. Catat. Ini doanya. Baca. Malam pertama Ramadan. Mas, itu kursi. Kursi plastik. Mas yang duduk. Dari tadi dia begini-begini. Capek dia. Tulis. Baca nanti. Malam pertama Ramadan. Siapa yang baca ini, doanya ini, haramlah kulitnya disentuh api neraka. Baca ya. Malam pertama Ramadan. Baca. Ini doanya. Siapa yang baca, haramlah kulitnya disentuh api neraka. Ini doanya. Baca nanti malam pertama Ramadan. Pada saat dibaca, usahakan tersenyum. Ini doanya. Usahakan ajarkan juga sama anak-anak kita. Doanya adalah, baca nanti ya. Ini doanya. Harus hafal ya. Saya satu kali baca aja. Doanya adalah, marhaban ya Ramadan. Itu doanya. Daripada panjang nggak dibaca. Marhaban, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kusambut kedatanganmu, senyum bahagia. Langsung Ramadan itu masuk ke dalam dada kita. Langsung semangat ibadah. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Tulis. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban. Tidak ada Ramadan untukmu. Satu, anak yang durhaka sama orang tua. Nah, Ramadan tidak masuk hatinya. Ramadan itu kan tamu. Kalau ada tamu, tidak mau masuk ke rumah cuma di pagar, berarti dia bukan tamu, pengantar paket. Kalau ada tamu masuk di pagar tapi tidak masuk ke rumah, itu pencatat meter listrik. Kalau ada tamu masuk ke ruang tamu tapi tidak mau nginap, itu kemungkinan sales. Kita berharap tamu ini nginap sebulan di hati kita. Ada tamu cuma 10 malam udah pergi dia.
Terlihat orang-orang jam 10 malam doang datang tarawih. Malam berikutnya tidak datang lagi dia. Makanya satu, yang pertama, yang ditolak Ramadan anak yang durhaka. Makanya mau masuk Ramadan, usahain bikin bingkisan, bawain ke orang tua. Namanya munggahan. Nyorok ya, nyorok. Iya. Mana saya tahu. Saya kan bukan orang Jawa. Orang Makassar saya. Datang ke orang tua minta maaf. Jangan datang kosong. Bawa itu. Hebat tradisi orang Indonesia itu. Ya udah nyorok. Bawain. Kata emaknya, apa yang kau bawa nak? Apa itu? Oh ini ada beras, ada gula, ada sirup, ada susu, ada uang juga 3 juta. Buat apa itu? Buat sebulan Ramadan. Kata emaknya, makasih banyak ya. Pada saat orang tua berkata terima kasih, barulah berkata, maafkan saya. Maafkan saya ya. Pasti emaknya, saya maafkan. Coba datang, nggak bawa apa-apa. Maafkan saya, minta maaf mulu. Itu bagus. Teknik iya karena butuh. Sembah dulu baru minta. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, makanya nyekar. Datang ke kuburnya Jumat terakhir di Sya'ban, sebelum Ramadan. Datang. Tahu nggak? Ramadan itu penghuni kubur pergi ke Mekah semua. Tidak ada di kubur itu. Dilepas, tidak ada yang disiksa di kubur. Bahkan orang kafir sekalipun, pendosa sekalipun, khusus Ramadan dihentikan siksaannya. Roh-roh orang beriman dibawa bertamasya, pergi liburan. Nanti malam takbiran baru dikembalikan. Makanya kalau malam takbiran kita nangis itu. Allahu Akbar, nangis. Kenapa? Karena penghuni kubur ikut nangis. Karena masa liburan udah selesai, udah dikembalikan ke kuburnya. Makanya malam takbiran, ketupatnya, opornya disiapkan di nampan. Terus baca doa, panggil ustadz baca tahlil. Doakan, ya Allah, makanan yang besok disajikan untuk lebaran, saya niatkan pahalanya untuk orang tuaku yang sudah meninggal. Jadi orang makan di hari Idul Fitri, orang tua juga dapat makanan kiriman. Fisiknya dimakan tamu, saatnya pahalanya lari ke orang tua. Biasakan itu. Masak, simpan, niatkan semua sajian makanan ini di hari lebaran ini saya niatkan pahalanya untuk keluarga saya yang sudah meninggal. Orang tua, mertua, nenek semua. Sebutin nama satu-satu. Oke? 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 Ziarah kubur. Ustadz, saya kuburannya di Solo. Jauh. Jadi gimana dong? Gimana? Panggil ustadz di malam pertama Ramadan, doain. Aku tidak bisa pergi nyekar kejauhan, banyak ongkosnya, biayanya, izinnya belum tentu. Doa, namanya ruahan. Apa?
ruahan. Kalau yang pertama tadi nyolok apa? Nyorok. Nyorok. Kalau munggahan. Munggahan sama aja ya. Terakhir. Yang kedua, yang ditolak Ramadan, istri yang belum dimaafkan sama suami. Makanya sebelum masuk Ramadan, ibu datangi suami minta maaf. Gengsi kan? Saya tahu itu. Ketika ibu berkata kepada suami, "Papa maafkan," pasti bilang, "Ada apa ini?" Langsung suaminya curiga. Dengerin tekniknya, masak yang enak. Kasih suami makanan yang enak. Ketika suami makan, enak banget masakanmu, Ma. Tumben makan enak banget semuanya. Ketika dia tungguin kata-katanya keluar, "Makasih, Ma." Wah, di situ ibu bilang, "Maafkan aku ya." Jangan bilang sama-sama, jangan. "Maafkan aku ya." "Iya, saya maafkan." "Kenapa sih, Ma?" "Maafkan ya." Makanya kalimat yang pertama saya ucapkan ketika istri saya meninggal, "Tidak ada dosamu." Berisik banget itu anak. Memang kalau saya ceramah, anak-anak pada datang karena mengira saya temennya. Terakhir, ini udah terakhir beneran nih, udah jam 11 lagi. Ayo, sebelum terakhir, berdiri dong. Saya mau foto. Sini. Siapa sih yang giniin? Sini Pak, bisa sini. Foto. Panitia mana? Habis ini panitia ya. Panitia berdirinya di situ. Semua panitia berdiri di musola. Yang odro di situ. Nanti saya jalan. Nggak kelihatan, Pak. Iya, baguslah kalau mau duduk. Waduh, jangan beliau ini Pak RW ini. Saya kenal beliau. Besti saya ini. Panitia cepat baris di sana. Kasihan dia. Kayak anak tiri dia. Naik Pak. Bisa sebagian duduk. Ini Pak Ustadz, aku kenal juga nih. Gaya pertama, ibu susun rapi di situ, panitia. Saya akan ke sana ntar. Backlight ya. Satu, gaya pertama, gaya KTP. Gaya lebaran. Alhamdulillah. Presisi. Salam komando. Ya. Udah, silakan duduk. Masih ada 3 ya. Amalan yang ketiga. Yang ditolak Ramadan. Banser juga. Minta tolong banser. Banser langsung baris di sini. Banser.
Sponsor dulu. Baru ke panitia. Habis itu odroh. Yang mana tadi penunggu pohon? Di belakang. Ya Allah, watan, ya Allah, watan. Ya. Udah. Lama dia. Dia lagi baca WA ya? Nanti dikirim. Aduh, nggak kelar-kelar ini. Tiga, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, dah. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Sip. Oke. Yang ketiga. Awas, mundur, Bu. Mundur, Bu. Ulangi. Yang pertama, yang ditolak Ramadan, anak durhaka. Ayo duduk. Yang kedua, yang ditolak Ramadan, istri yang durhaka. Yang ketiga, yang ditolak Ramadan, orang yang belum bermaafan. Tulis. Orang yang belum bermaafan hingga masuk Ramadan. Sekarang duduk semua. Duduk. Inilah gunanya malam hari ini. Ayo, pegang dadanya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosaku jikalau aku berdosa pada tubuhku. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Sekarang ibu mohon maaf ya. Angkat tangannya sejajar dada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami hingga masuk Ramadan. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghis. Minta. Pejamkan matanya. Minta semua hajat kebutuhannya. Allah mungkin ada bil masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubu khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'mati min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ya Allah, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la raduka ila ma'ad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini adalah pertemuan terakhirku. Berikan aku rezeki agar bisa bermajelis. Ya Allah, marhaban ya Ramadan.
Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kusambut kedatanganmu. Ya Allah, berikan kami rezeki agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Angkat tangannya semua. Simpan ke lantai. Innallazi farada alaikal qur'ana laraduka lama'ad. Mudah-mudahan kita bisa datang lagi bermajelis. Amin. Angkat tangannya. Ayo simpan ke dada semua. Maaf. Sekarang saatnya bermaafan semua kiri kanan. Astagfirullah. Datangi semua. Berdiri saling maafkan. Berdiri saling memaafkan. Pelukan minta maaf. Tidak ada waktu kalau bukan malam hari ini. Kapan lagi kita berjumpa? Tidak dapat Ramadan. Tidak didatangi Lailatul Qadar. Orang yang belum bermaafan sama tetangga. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir kepada guru kita Ustadz Nur Maulana, Muhammad Nur Maulana yang telah memberikan mauidhah hasanah yang cukup panjang kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah dengan berakhirnya doa dari beliau, maka berakhir pula acara kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kami tutup, kami informasikan kepada seluruh panitia agar dapat membantu membereskan tempat acara selepas ini. Dan marilah sama-sama kita tutup, dan kami selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan sikap dan tindak laku kami yang kurang berkenan di hati seluruh jamaah sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama tutup baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kepada panitia dimohon tidak pulang terlebih dahulu. Mohon diterima. Buat anak? Iya. Sekeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salat kepada Rasulullah. Alhamdulillah kegiatan pada malam hari ini tablik akbar menuju haul doa dan dzikir menuju bulan Ramadan terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk semua yang telah membantu dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi munasabah. Semoga menjadi amal ibadah kita dan kita bersama bertemu di bulan Ramadannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.